Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi baik dan sehat. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-16. Demikian sabda Tuhan. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah menjijikkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita ketemu dengan bangkai atau melihat hal-hal yang menjijikkan, apa yang akan kita lakukan? Pasti kita akan menghindar, tutup mata, mulut atau hidung, atau bahkan kita menjadi mual dan muntah. Inilah dampak dari sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang menjijikkan. Pernah terpikirkah oleh kita bahwa Allah juga bisa jijik dan muntah melihat hidup kita? Buktinya bisa kita temukan dari catatan kitab Wahyu. Di kota Laodikia yang terkenal kaya karena memiliki beberapa usaha yang menyolok, seperti obat mata dan wol, disinilah Tuhan mengatakan akan memuntahkannya. Kekayaan kota ini telah membuat orang-orang percaya di sana menjadi sombong dan rasa nggak butuh Allah lagi. Kehidupan mereka suam-suam kuku. Dibilang kerohaniannya mati, nggak juga. Semangat pun nggak. Serba salah. Kondisi tersebut yang membuat murka Tuhan menyala atas mereka. Kalau mungkin keadaan rohaninya redup, bisa disulut hingga bisa menyala kembali. Tapi ini enggak menentu. Maka Tuhan pun berkata, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ibarat makan, mungkin makanan yang bikin enek. Itulah gambaran jemaat di Laodikia. Saudara yang terkasih, hal yang sama pun akan Allah lakukan jika Ia melihat dan mendapati sesuatu yang najis ada dalam hidup kita. Karena yang najis-najis itulah yang membuat Ia merasa jijik. Najis gak cuma berbicara tentang hal-hal jorok, cabul, atau enggak menjaga kekudusan hidup. Tapi kerohanian kita yang suam-suam kuku juga membuat Tuhan jijik melihat kita. Ke gereja dan pelayanan ogah-ogahan, doa dan saat teduh bermalas-malasan. Apalagi sadar bahwa punya segala-galanya. Pengen ini dan itu langsung dipenuhi. Pokoknya segala fasilitas hidup tersedia. Benar-benar gak butuh Tuhan lagi. Sudah merasa mampu memenuhi segalanya. Lantas apa yang dicari? Untuk apa mencari Allah? Waspadalah jika kita pernah merasa seperti itu. Saudara yang terkasih, sekali kita dimuntahkan oleh Tuhan, langsung terbuang. Sangat mengerikan. Karena itu, mulai saat ini, jangan lakukan hal-hal yang najis atau semua yang jahat di hadapannya.
Sebab itulah yang membuat Allah jijik terhadap kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jauhilah hal-hal yang menajiskan, karena itu memuakkan bagi Tuhan. Hiduplah yang benar dengan mentaatinya, supaya hidup kita semakin berkenan di hadapannya. Mari kita bangun karakter taat, yaitu taat untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami agar kami tidak setengah hati di dalam mengiring Engkau, tapi kami ingin bersungguh-sungguh di dalam mengikut Engkau, ya Tuhan. Bapa yang baik, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan-Mu. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin bangsa yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan memberi hikmat dari surga, sehingga setiap hal yang dikerjakan, keputusan yang diambil seturut dengan pimpinan dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.